Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan, wa tahiyyatul Islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilaihi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma mu'allima Adam wa mufahhima Sulaimana. Allahumma 'allimna ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullahu ta'ala, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke atas kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang meniti jalan salaful ummah, menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolok ukur di dalam mencari kebenaran dan menjalankan apa saja yang tertera di dalam keduanya hingga yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan pertama ini di awal bulan, sebagaimana janji kita pada waktu itu, akan membawakan cerita atau kisah tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara sahabat yang paling masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau saya tanya, apa yang Bapak tahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Apa Pak kira-kira Pak? Apa Pak? Enggak kedengaran Pak? Beliau terkenal sebagai salah satu sahabat, bahkan nomor satu dari peringkat dan tingkatan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya Pak ya? Bahkan dicatat oleh ulama, paling tinggi beliau, kemudian selanjutnya Aisyah, lalu diikuti oleh Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Amr, dan seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tercatat sudah mengeluarkan sekitar 5.374 hadis. 300-an hadis muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekitar 80-an Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan riwayat Imam Bukhari sendiri, sedangkan Imam Muslim punya versi beliau sekitar 180-an hadis. Itu. Jadi di antara kemasyhuran daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ulama menyebutkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya insyaallah taala kita akan baca sampai-sampai ada di antara sahabat itu yang berkomentar tentang Abu Hurairah, mengingatkan Abu Hurairah, bahkan bertanya, "Kenapa engkau seringkali mengatakan haddatsana qala Rasulullah, padahal yang kami dengar cukup banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada hadis-hadis yang kau keluarkan belum pernah kami dengar hadis tersebut?" Sehingga ini dianggap oleh sebagian sahabat suatu masalah. Makanya
ditanyakan oleh Bunda Aisyah kepada Abu Hurairah, kemudian sampai sempat dalam riwayat Umar bin Khattab turun tangan ingin kejelasan daripada Abu Hurairah, kenapa engkau seringkali menukil hadis-hadis yang sebenarnya belum pernah kami dengar. Maksud Umar bin Khattab itu adalah jangan terlalu banyak meriwayatkan hadis karena takut hadis-hadis itu bisa jadi salah mendengarnya dari Rasulullah SAW dan hadis itu bahkan menjadi fitnah nantinya. Nanti insyaallah taala ke depan akan kita lalui ada riwayat yang menceritakan cerita tentang hal tersebut. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang kita kenal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk ke bagian pertama dari cerita ini, beliau tadi saya dengar kucing-kucing tadi, betul. Jadi beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat dengan kebiasaan unik. Bahkan kebiasaan ini sudah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sendiri. Jadi beliau itu sebutannya Abu Hurairah, bapak kucing. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah pernah mengingatkan atau protes kepada sahabat-sahabat, mungkin ini guyon. Beliau mengatakan, jangan panggil aku Abu Hurairah, panggil aku Abu Hir. Sebenarnya sama saja. Abu Hir itu kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW langsung kepada Abu Hurairah. Jadi kunyah itu panggilan, Pak, panggilan orang Arab. Jadi panggilan itu ada 3 untuk orang Arab biasanya. Itu dari dulu sampai sekarang. Ada namanya ism. Ism itu nama. Kunyah itu adalah ma suddira bi abin wa ummin. Kunyah itu kata ulama adalah setiap panggilan yang dimulai dengan abu atau ummu, dan tidak harus orang itu punya anak dulu. Bahkan beberapa hewan orang Arab menyebut ayam misalnya ada kunyahnya, Abu Yaqadhan misalnya. Jadi tidak harus kunyah itu disematkan penamaan itu terhadap manusia, tapi hewan pun juga punya kunyahnya. Jadi tapi memang lazimnya abu ummu itu sangat kental dengan panggilan bapak fulan atau ibu fulan, biasa yang seperti itu. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak punya anak tetapi dia dinisbatkan kepada seseorang gitu. Misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki anak, tetapi Nabi SAW menyuruh beliau untuk memberikan kunyah untuk dirinya, dan diambillah anak daripada Asma binti Abi Bakar. Jadi di antara nama anak Asma binti Abi Bakar, yang Asma ini merupakan saudari kandung daripada Aisyah, nama anaknya adalah Abdullah. Jadi kunyah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Abu Hurairah juga kasusnya seperti Abu Hurairah ini. Beliau bukan bapak kucing, maksudnya bapak biologis, ya nggak mungkin lah anaknya binatang misalnya, bapaknya manusia. Ini kunyah ini untuk menunjukkan bahwa seseorang itu dekat dengan yang dikunyahi, seperti Abu Hurairah ini. Oleh karena itu ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah bertanya, kalian mau tahu kenapa aku dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah? Ada di sini disebutkan. Kemudian orang-orang atau sahabat yang di sekelilingnya mengatakan, kami ingin tahu. Kemudian dikabarkan oleh Abu Hurairah bahwa dulu ketika saya masih kecil menggembala domba, saya terbiasa membawa kucing, main dengan kucing. Oleh karena itulah saya dijuluki dengan Abu Hurairah. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan Abu Hurairah tidak mau dibilang atau dikatakan Abu Hurairah, karena Hurairah itu ada tak marbutahnya. Jadi bentuk feminim daripada hir. Hir sendiri bentuk maskulin daripada kucing. Dalam bahasa Arab hir itu kucing jantan. Sedangkan Abu Hir itu pemberian langsung Nabi SAW. Sedangkan Abu Hurairah
pemberian orang-orang kepada beliau. Tapi intinya sama saja. Nah, kemudian yang kita kenal juga dari Abu Hurairah adalah kezuhudannya, kemudian baktinya kepada ibunya. Sampai-sampai nanti kita akan bacakan riwayat bagaimana Abu Hurairah begitu getol sekali mengajak ibunya yang tinggal satu-satunya, tidak ada bapaknya, ibunya yang tersisa waktu itu, untuk masuk Islam. Tapi ada sedikit penolakan dari sang ibu sehingga ibunya marah dan mengatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad SAW yang menyakitkan hati Abu Hurairah. Datanglah Abu Hurairah kepada Rasulullah bukan minta untuk balas dendam atau minta supaya ibunya didoakan kejelekan, namun Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u li ummi. Ud'ullaha li ummi." Wahai Rasulullah, tolong doakan kebaikan bagi ibu saya agar Allah lapangkan hatinya, dadanya, agar dia bisa menerima masuk Islam. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW yang baik-baik, dan Nabi mendoakan agar Abu Hurairah ibunya agar masuk Islam, dan seketika doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada segmen dan bagian ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membacakan satu riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah di awal-awal dia masuk Islam itu perjuangannya tidak mudah, bahkan terbilang sulit. Harus hidup susah dulu, menuntut ilmu, kemudian tidur di masjid, lalu sampai ada, nanti kita lewat di riwayatnya menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada satu hari pernah pingsan. Pingsan itu menahan lapar. Pingsan karena sudah beberapa hari tidak makan. Kita ini kalau di Indonesia sesusah-susah kita masih bisa makan. Paling tidak makan dari MBG. Gimana kabar Pak Hindayana? Baik. Jadi pernah sampai beliau radhiyallahu anhu tadi saya bilang pingsan. Sampai-sampai ada seseorang yang datang, katanya nih kayaknya kerasukan dia nih. Akhirnya mau dibacakan ayat-ayat Quran, mau diruqyah Pak. Rupanya sebelum diruqyah dia sadar, enggak ada apa-apa Mas, katanya. Saya ini cuma berapa hari sudah tidak makan, makanya lapar. Nah, oleh karena itu kita akan bacakan di antara riwayat yang akan kita bacakan di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang berkenaan dan berkaitan tentang Abu Hurairah, beberapa riwayat, dan kita mulai dengan riwayat yang menunjukkan awal-awal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertalaqi atau belajar menuntut ilmu, dan baru saja pindah dari Mekah, hijrah ke Madinah. Karena asal Abu Hurairah ini dari kabilah Daus, dan beliau aslinya dari Yaman radhiyallahu taala anhu. Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah menuturkan seperti ini. An Abi Hurairah qala, wallahi in kuntu la'atamidu 'ala al-ardi minal ju'. Demi Allah, sesungguhnya dulu aku pernah a'tamidu 'ala al-ardi minal ju', saking laparnya sampai aku berguling ataupun menahan rasa sakit sehingga tertunduk ke bumi. Wa in kuntu la ashuddul hajara 'ala batni minal ju'. Dan pernah juga aku menempelkan batu, beberapa batu. Ini kebiasaan orang Arab dulu, kalau lapar perutnya diganjel pakai batu supaya bunyi keroncongannya itu MBG katanya itu berhenti.
katanya. Coba bagi yang merasa kelaparan coba dites, soalnya saya belum pernah nyoba yang kayak gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah pernah sampai pada kondisi seperti itu. Jadi saking laparnya beliau ambil beberapa batu, kemudian ditempelkan atau diganjel perutnya itu dengan batu tersebut untuk menahan rasa lapar yang melilit perutnya. Walaqad qa'adtu ala tariqihim. Lalu trik selanjutnya untuk mengurangi rasa lapar itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdiri, duduk di jalan yang sering dilewati oleh orang-orang atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar orang itu menyapa Abu Hurairah atau Abu Hurairah membacakan 1-2 hadis, icak-icak ini katanya tuh. Kemudian harapannya setelah itu, yuk kita datang, mampir ke rumah saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi mampir ke rumahnya, harapannya itu seperti itu. Pas disapa oleh sahabat itu, kiranya dipegang tangannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuju rumahnya. Maunya Abu Hurairah seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya Abu Hurairah mengatakan, famarra bi Abu Bakrin, lalu lewatlah untuk pertama kalinya Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah ma as'aluhu illa liyastatbi'ani famarra. Lalu aku bertanya kepadanya tentang satu ayat yang sebenarnya intinya bukan bertanya ayat tersebut, tetapi niatnya adalah ketika ditanya oleh Abu Hurairah ayat tersebut, kiranya Abu Hurairah diajak oleh Abu Bakar ke rumahnya untuk makan yang ada di rumah, makanan yang ada di rumah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya lewat begitu saja, tidak menggubris Abu Hurairah. Walam yaf'al, sedikit pun tidak melakukan yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Famarra Umar fakadzalika, lalu Umar pun seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, Bapak Ibu sekalian, Umar pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Hurairah membacakan 1-2 hadis dengan harapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuka pembicaraan untuk mengajak Abu Hurairah datang ke rumah Umar. Tapi yang didapati oleh Abu Hurairah pada saat itu, Umar mengatakan, "Lau kana fil baiti ta'am la at'amnaka ya Abu Hurairah." Kurang lebih seperti itu. Kata Umar, "Wahai saudaraku Abu Hurairah, kalau seandainya di rumah kami ada makanan, tentu sudah saya jamu engkau dengan makanan-makanan yang kami punya. Tapi mohon maaf, di rumah juga tidak punya makanan." Jadi pada saat itu sahabat-sahabat pernah mengalami masa buntu. Habis tahu buntu kalau orang Palembang? Buntu nian, Pak. Buntu beneran ini, bukan buntu-buntunya orang kita ini. Buntu-buntu masih kebeli juga ya enggak? Xenia. Masih kebeli VCX. Nah, ini sahabat pernah mengalami dan pernah di level dan posisi itu. Sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Jadi kata Umar bin Khattab menghibur Abu Hurairah, kalau seandainya kami punya makanan wahai Abu Hurairah, tentu kami sudah mengajakmu untuk makan. Dan kebiasaan sahabat, mereka ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ayat yang sering saya baca di surat Al-Hasyr. Mereka para sahabat itu mementingkan kepentingan saudaranya sendiri atas dirinya, walaupun mereka itu sebenarnya butuh. Bahkan ini riwayat yang sudah saya 1-2 kali yang di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Ada salah seorang di antara mereka, sahabat Rasulullah, diberikan kepala unta kalau nggak salah, dan beberapa hari sudah tidak makan dia sama istri dan anak-anaknya.
Lalu sahabat ini mengatakan, wallahi innaki la bughyati wa hajati walakin najari ahwaju minni ilaik. Jadi kata sahabat ini sambil menangis meleleh, air matanya itu jatuh di hadapan kepala unta tersebut, sedangkan dia dan istri dan anak-anaknya di rumah berapa hari sudah tidak makan. Dia mengatakan, demi Allah, wahai makanan yang lezat ini, inilah yang berhari-hari kami tunggu, berhari-hari kami dambakan, makan enak, tapi saudara kami, tetangga kami yang di sebelah butuh dan lebih butuh daripada kami. Biarkan kami tidak makan untuk beberapa saat, ini adalah hak saudara kami. Akhirnya dia kasih ke tetangganya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Lalu sahabat yang kedua, tetangganya ini, ketika diketuk tok tok tok, Pak, ini ada sedikit makanan. Kemudian sahabat ini mengatakan dengan perkataan yang pertama tadi. Jadi sahabat yang kedua mengatakan, wallahi innaki la bughyati wa hajati walakin najari ahwaju minni ilaik. Demi Allah, engkau adalah makanan terenak dalam hidup kami. Demi Allah, ini adalah makanan yang berhari-hari kami tunggu, tapi saudara kami yang sebelah, tetangga kami, lebih membutuhkanmu dari kami. Akhirnya dikasihlah yang ketiga sampai ke 10 rumah. Balik lagi ke rumah yang pertama. Jadi muter kepala unta itu tadi, muter. Masya Allah. Baik, jadi kita lanjutkan. Famarra walam yaf'al famarra Umaru fakadzalika. Lalu lewat begitu saja Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq lewat lagi Umar ibn Khattab, dan kejadiannya sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya. Hatta marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai lewatlah di jalan tersebut yang aku tongkrongi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa ma fi wajhi minal ju', dan beliau mengetahui apa yang aku rasakan dari kelaparan yang sudah berhari-hari ini menghimpit ataupun yang melilit perutnya. Jadi Rasulullah bisa langsung mendeteksi, ini orang buntu ini orang susah ini. Ada beberapa waktu yang lalu, sudah lama sebenarnya, dan orangnya itu aja. Saya lihat 2 orang biasanya datang. Waktu itu pernah sempat nawari saya celana Levi's. Saya nggak pakai celana Levi's, jual celana Levi's 150.000. Pak, belilah Pak, ini katanya. Wah Bu, nggak ada uang Bu, saya bilang. Memang nggak ada uang waktu itu kan, nggak bawa dompet. Nah Bapak kalau nggak mau dibilang banyak duit, jangan bawa duit Pak ke masjid, biar kelihatan buntu. Jadi kata mbak-mbak itu, 2 kali saya pernah ketemu di sini. Dari sore jam 5 sampai Isya. Tapi sayangnya nggak sholat di sini. Ibu tunggu dulu, mungkin ada bapak-bapak yang lewat sini, masuk sini, mungkin bisa bantu ibu. Ibu butuh apa? Butuh duitnya itu mau ke Pesawaran katanya itu. Mau pulang kampung ke arah Pesawaran situ. Udah maghrib, ditunggu, masih dia jualan itu. Saya bilang pas keluar sholat maghrib mau pulang ke rumah di situ tuh, Pak, belilah Pak katanya. Lah ibu yang tadi sholat dululah, saya bilang. Aduh Pak, udah nanggung katanya. Mau Isya juga nggak sholat juga dia. Nah jangan sampai itu terulang lagi hal yang seperti itu. Walaupun saya sebenarnya sudah curiga dari awal, kayaknya ibu ini bukan jualannya, sebenarnya dia tuh pengen uangnya. Kalau masalah barang yang dijual, Allahu alam, bisa jadi bekas ngambil dari mana kayak gitu kan. Tapi ngelihat orang seperti itu di masjid kan miris Pak, miris. Makanya kalau ada yang seperti itu, bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, semoga kalau seandainya itu terjadi lagi,
tolong sekiranya bisa kita takaful ijtimai, kita bantu mereka walaupun sebenarnya itu modus. Sekalipun mereka bermodus, itu urusan mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi kalau ada kelapakan rezeki, berilah mereka itu sebisanya yang bisa kita kasih. Waktu itu juga orang yang sama, waktu maghrib juga, dia mungkin menyempatkan waktu maghrib karena banyak orang yang datang dan sholat sini. Dia kira orang-orang sini ini baik-baik semua. Semoga baik-baik semua. Jadi kayak gitu juga. Nah waktu itu yang saya bicarakan tadi, Levis sebelumnya dia jualan gorengan. Alhamdulillah waktu itu ngobrol sama Pak Rizal, pas jual gorengan, yang ngomongnya ini Pak, nanggung Pak, belum laku dari tadi katanya. Pas maghrib ada yang borong, dan yang borong bukan jamaah sini, kebetulan musafir dari luar sholat sini, ngelihat ibu ini jual gorengan tersebut, akhirnya diborong oleh dia. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Fa'arafa ma fi wajhi minal ju'. Lalu Nabi SAW melihat Abu Hurairah yang begitu kelaparan, dan beliau tahu bahwa Abu Hurairah sedang lapar dan membutuhkan sekerat roti atau makanan yang bisa mengganjal perutnya untuk beberapa hari. Faqala Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah. Aku katakan, ya wahai Rasulullah, labbaika. Labbaika itu sapaan, panggilan. Siap wahai Rasulullah. Fadakhaltu ma'ahul bait. Lalu cuma Nabi yang mengajak Abu Hurairah untuk pulang ke rumah Nabi SAW dan menawarkan apa yang disiapkan di dapur rumah Rasulullah. Rupanya juga pas nyampe rumah Rasulullah enggak ada makanan juga di rumah Rasulullah itu. Fawajada labanan fi qadah. Lalu tiba-tiba Nabi SAW mendapatkan labanan fi qadah, ada secangkir susu unta atau susu domba. Faqala min aina lakum hadha, dari mana ini? Qila arsala bihi ilaika fulan. Susu itu wahai Rasulullah dihadiahkan kepada engkau oleh salah seorang sahabat. Faqala ya Abu Hurairah intalik ila ahli suffah fad'uhum. Kemudian kata Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sekarang kamu pergi ke Masjid Nabawi, datangi teman-teman kalian, teman-temanmu yang ada di Suffah. Suffah itu semacam ranjang ataupun tempat yang agak ditinggikan di belakang Masjid Nabawi, dan tempat itu dikhususkan untuk orang-orang muhajirin. Ada yang bilang sekitar 80-an ke atas. Jumlah orang Suffah, ahlu Suffah itu bervariasi menurut beberapa riwayat, antara 80 sampai 100-an, yang mana itu dikhususkan untuk mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka tidak punya siapa-siapa di Madinah. Uang mereka tidak punya, dulur-dulur mereka enggak punya, keluarga enggak punya, istri, anak enggak punya, sehingga mereka ditempatkan di situ, di masjid. Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah untuk mendatangi mereka agar mereka semuanya tanpa terkecuali mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk minum dari susu yang secangkir itu. Wa kana ahlu suffati atyafal islami la ahla wa la mala idza atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun arsala biha ilaihim wa lam yusib minha syai'a. Kata Abu Hurairah, ahlu suffah itu atyafal Islam, tamu-tamu Islam yang mereka tidak punya keluarga di Madinah, tidak punya harta. Tadi saya katakan buntu tadi. Apabila ada salah satu sedekah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka sedekah itu dialamatkan langsung kepada mereka ahlu suffah tanpa sedikit pun dicicipi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dan keluarganya ahlul bait tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat sampai sekarang. Wa idza ja'athu hadiyah asaba minha wa asyrakahum fiha. Lalu apabila ada hadiah yang dikirimkan oleh mungkin raja ataupun delegasi dari beberapa negara atau dari sahabat sendiri, apabila itu bentuk pemberiannya adalah hadiah, maka Nabi SAW mengajak mereka untuk mencicipi atau merasakan hadiah, dan beliau ikut untuk merasakan hadiah tersebut. Fasa'ani irsaluhu iyaya. Demi Allah, kata Abu Hurairah, sebenarnya saya ini sangat lapar sekali, haus, lapar, dan ketika mendengar Rasulullah menyuruh saya untuk mengajak ahlu suffah makan bareng, minum bareng di rumah Rasulullah SAW, saya sebenarnya agak kaget, agak ya gimana, kita aja belum makan, belum minum, terus makanannya sedikit, gimana lah perasaannya tuh. Jadi makanannya sedikit, kita belum dapat jatah, belum dapat bagiannya, agak jengkel. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan seperti ini, saya juga bingung gimana mau ngajak mereka padahal saya sendiri lapar sekali. Fasa'ani irsaluhu iyaya kuntu arju an usiba min hadzal labani syarbatan ataqawwa biha. Padahal kata Abu Hurairah, aku berharap agar bisa minum sedikit saja, sekali teguk saja, supaya badanku kuat lagi, paling tidak untuk beberapa saat, beberapa hari ke depan. Wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Kemudian bagaimana susu yang secangkir ini bisa mengenyangkan 80 orang atau 70 orang? Gak masuk akal. Jadi sahabat waktu itu tidak memprediksi bahwa Rasulullah SAW memiliki keberkahan, baik dalam makanan ataupun minuman atau sesuatu yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah terpancar di antara jari-jari Nabi SAW air, sehingga sahabat berwudu dengan air tersebut. Ada sumur yang kosong, kering kerontang, kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat untuk jangan dipegang, jangan diambil sedikit pun, kemudian diludahi oleh Nabi SAW. Akhirnya air itu seperti mata air, sumur yang kering kerontang tadi menjadi seolah-olah oase di tengah padang pasir. Kalau kita jangan coba-coba Pak, ngeludahin sumur, bisa jadi keracunan semuanya. Nah, jadi ini min khususiyatin Nabi SAW, di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara keberkahan, mukjizat Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh siapapun dari orang setelah Nabi SAW. Baik. Nah, begitu juga kasusnya pada kesempatan kali ini yang kita baca riwayatnya. Wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Jadi kata Abu Hurairah, gimana susu yang secangkir ini bisa mengenyangkan semua orang yang ada di ahlu suffah tersebut? Jumlahnya lebih daripada 70 orangan. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun fa'ataituhum. Akan tetapi perintah Allah dan perintah Rasulnya harus didahulukan daripada yang lain-lain, seperti yang kita bahas pada pertemuan kita di Idul Adha kemarin. Saya sempat singgung waktu itu di akhir-akhir khutbah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak meminta dispensasi kepada Allah, tidak meminta keringanan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita pernah meminta keringanan, yaitu dalam
perintah solat 50 waktu. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Tapi atas saran daripada Nabi Musa alaihi salam, inni alajtu bani Israila wa inna ummataka la tutiku dzalik. Ketika turun Nabi, bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Saya ini wahai Muhammad pernah sezaman dengan Bani Israel. Orangnya ngeyel-ngeyel, badannya gede-gede tapi cupu-cupu, kata anak sekarang nih. Badan gede tapi enggak selaras dan tidak presisi, katanya itu, dengan apa yang diperintahkan pada mereka. Lemot-lemot. Dan inna ummataka la tutiku dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak bisa mengemban 50 waktu. Dan terbukti diperintahkan 5 waktu saja. Banyak sekarang ini yang ngeles. Banyak sekarang yang tidak mau mengerjakan solat 5 waktu, padahal cuma 5 waktu. Bahkan meninggalkan solat itu semuanya, 5 waktu ditinggalkan. Alasannya inilah, capek lah, kesiangan lah, di perjalanan lah, ketiduran lah, dan lain semacamnya. Apalagi kalau disuruh diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Ada bapak-bapak itu sudah tua, pernah saya lihat, bukan di sini, di tempat lain, sholat tapi cengengesan. Apa cengengesan tuh? Penesan kalau bahasa Arab, bahasa Palembangnya itu. Jadi canda dia sama teman yang sebelah ini, saling gelitik-gelitikan. Saya di sebelahnya waktu itu kan. Bapak ini dalam hati saya, Allah, kata teman tuh, maklumlah umur segitu lagi lucu-lucunya katanya. Sambil ngobrol sambil ini gelitik-gelitikan gitu. Pernah lihat saya kayak gitu. Umur udah kepala 5, kepala 6 mungkin. Jadi tempat bermain jadi masjidnya itu. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, saya katakan waktu itu bukan aib bagi Nabi Ibrahim alaihissalam seandainya beliau meminta keringanan agar yang disembelih itu bukan anaknya, tetapi mungkin diganti kayak dengan unta kayak atau dengan domba kayak, apalagi dengan hewan sesembelihan, jangan anaknya gitu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melakukan itu karena bukti ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Hurairah mengatakan, walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih buddun fa'ataituhum. Jadi tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan perintah ataupun taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku ajak mereka, aku datangi, fa'aqbalu mujibin, lalu mereka semuanya tanpa terkecuali datang berbondong-bondong ke kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasu qala khudh ya Abu Hurairah fa'atihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Hurairah, kasih ini. Dikasih. Minum dulu Pak ya. Kasih, kata Rasulullah. Kemudian dikasihlah satu persatu oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kasih mereka satu persatu. Faja'altu u'tir rajula fayashrabu hatta yarwa. Kemudian setiap orang aku suguhkan cangkir yang berisi susu tadi satu persatu sampai dia kenyang minum susu, karena susu itu minuman sekaligus makanan. Hatta ataitu ala jami'ihim, sampai dari awal sampai yang terakhir nomor 79 semuanya aku datangi dan aku berikan satu persatu susu tersebut, dan cukup buat mereka. Kalau hitung-hitungan logika kita nggak mungkin, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nggak mungkin, ya nggak? Allah berikan keberkahan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemukjizatan pada peristiwa tersebut. Wa nawaltuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa menit lagi nih? Sebentar lagi. Wa nawaltuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berikan kepada Rasulullah. Farafa'a ra'sahu ilayya mutabassiman.
Lalu Nabi SAW menghadapku, melihatku dengan senyum. Wa qala baqitu ana wa anta. Tidak ada lagi yang tersisa wahai Abu Hir kecuali saya dan engkau saja. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Qala fashrab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, minumlah. Fasharibtu faqala ashrab. Lalu aku minum lagi, karena disuruh Rasulullah, minum lagi. Sudah minum, minum lagi kata Rasulullah, minum lagi. Fasharibtu famazala yaqulu ishrab fa ashrab hatta qultu walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu masaghan fa akhadha fashariba minal fadla. Sampai Rasulullah SAW berkali-kali mengatakan kepadaku, minum lagi, minum lagi, minum lagi, sampai aku kekenyangan. Dan kemudian aku katakan kepada Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, sudah enggak muat lagi di perut ini, saking kenyangnya Abu Hurairah. Lalu barulah terakhir Nabi SAW yang menghabiskan susu tadi bekas minumnya Abu Hurairah. Sampai sini dulu, kita insyaAllah akan lanjutkan dengan cerita Abu Hurairah yang lainnya insyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya di pekan ketiga. Ada 5 menit. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan, silakan. Kita kasih 5 menit. Fadhal ya. Syukran kasiran, jazakumullah khair kepada Ustadz. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, mungkin masih ada waktu untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak. Nggih, monggo Pak deh. Iya, baik Pak, Masya Allah. Jadi kata Pak D tadi, sampai sahabat pun masih sebenarnya tidak pas kalau kita katakan meragukannya. Tapi ya seperti itulah hadisnya, sampai disebutkan bahwa Abu Hurairah sempat bergumam, gimana bisa susu ini mengenyangkan semua orang yang ada di ahlu suffah. Jadi Abu Hurairah pada konteks ini memakai logika juga. Dan saya ingin katakan bahwa begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak keluar dari sifat kemanusiaan mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali cerita tentang para sahabat. Misalnya di dalam Ali Imran, mereka bertanya-tanya hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka yang sedang terhimpit, mereka yang sedang kesusahan, bahkan dalam peperangan jumlah mereka sedikit, sampai-sampai Nabi dan orang-orang beriman dengannya berkata, kapan pertolongan Allah ini datang? Langsung kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah untuk orang-orang yang beriman itu dekat. Jadi sampai pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sempat berkata seperti itu. Dan kalau saya pribadi akan mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang wajar karena mereka manusia. Mereka juga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya nafsu, punya keinginan, punya kecondongan. Bahkan nanti pada kita akan baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, kok kamu enggak minta kepada saya apa-apa yang diminta oleh temanmu dari ghanimah, dari ini harta rampasan ataupun harta? Kamu enggak demen? Enggak demen itu apa? Enggak nafsuan, enggak melirik ke dunia. Tapi Abu Hurairah mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Beliau hanya fokus kepada ilmu dan hadis. Itu cerita tentang nanti Abu Hurairah yang mengeluhkan hafalannya yang lemot, hafalan yang mudah lupa. Kemudian Nabi SAW minta kepada Abu Hurairah, sini selendangnya atau syalnya. Kemudian diusap oleh Rasulullah,
dikembalikan lagi, dan sejak saat itu Abu Hurairah tidak lupa-lupa lagi hadisnya. Oleh karena itu beliau meriwayatkan hadis 5374 hadis tadi. Nah, jadi tidak keluar dari kemanusiaan mereka, mereka juga khilaf, salah. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW itu, mohon maaf, ini kita ambil ibrahnya, yang berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Dalam riwayat disebutkan fa'ala kulla syai'in siwa zina, melakukan sesuatu terhadap seorang perempuan kecuali satu yang tidak dia lakukan terhadapnya, kecuali zina. Jadi dia sudah ngapa-ngapain, tapi apa, nggak sampai segitu. Akhirnya menyesallah dia, kemudian datang kepada Rasulullah, nyesal banget wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah gini, sudah gitu. Kemudian turunlah ayat wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dalam akhir surat Hud. Jadi ayat ini mengatakan, memerintahkan untuk orang seperti itu perbanyak solat di siang hari, di malam hari. Dengan cara itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian sahabat ini mengatakan, ini ayat untuk saya saja wahai Rasulullah, atau untuk orang yang kejadiannya seperti saya? Kata Rasulullah, untuk setiap umatku yang kejadiannya seperti kamu. Ada lagi riwayat mengatakan, ada seorang pemuda yang ketemu temannya, teman pacarnya, bukan teman pacar sih, teman lamanya di masa jahiliyah. Ketemunya 4 mata di kebun, kemudian ya melakukan itulah segala sesuatunya, tapi nggak sampai seperti itu. Kemudian dia menyesal, lalu dia jalan sambil keadaan menyesal, tertunduk, kemudian kejedot itu apa? Mukanya kebentur dinding, akhirnya berdarah lah. Lalu datang kepada Rasulullah, diceritakanlah semua hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangatinya, bukan malah menyalahinya, kamu dasar masih muda kayak gini. Kata Rasulullah, dalam hadisnya, anta syabun yuhibbukallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamu seorang pemuda yang masih Allah cintai. Makanya tanda cinta itu adalah kamu kebentur itu palanya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tipsnya adalah bagaimana mereka seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya katakan tadi, mereka tidak keluar dari kemanusiaan mereka, sifat mereka yang manusia. Pertama, kita mewajarkan hal seperti itu, karena contoh kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mereka. Jadi tidak ada celaan sedikit pun pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama hadis misalnya dan ulama fikih mengatakan, setiap sahabat menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu ashabi Rasulillah udul. Mereka para sahabat itu adil dalam meriwayatkan sesuatu apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sahabat Rasulullah atau siapapun di antara orang-orang soleh yang kita baca biografinya dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita katakan mereka adalah orang-orang yang tidak suci, tidak sempurna, mereka berdosa, mereka tersalah, akan tetapi mereka cepat-cepat untuk beristighfar manakala mereka terjatuh dalam kesalahannya. Makanya ada seorang penanya bertanya kepada Syekh, kan sahabat sama kita nih sama, artinya sama-sama manusia, apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Syekh mengatakan, perbedaannya antara kita dengan mereka kalau mereka terjatuh dalam khilaf dan maksiat, cepat-cepat mereka istighfar, sunat taubah, meninggalkan maksiat tersebut. Kalau kita tarsok, bentar besok, kiamat masih lama katanya. Kiamat masih lama. Bahkan ada yang bilang kalau presiden ngomong kiamat mundur 1 hari katanya itu. Ini saja Pak ya yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kita kembalikan kepada moderator Ustadz Hafid. Baiklah, karena waktu sudah masuk salat isya, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.